Pandemi semakin terkendali, inilah waktunya bagi wirausahawan bangkit kembali. Karya Kreatif Indonesia 2022 atau KKI yang diinisiasi oleh Bank Indonesia mencatat komitmen temu bisnis sebesar 282,17 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat 36% dari tahun sebelumnya. Selain temu bisnis, KKI 2022 juga mencatat penjualan 28,2 miliar rupiah. Selama 2 pekan, Karya Kreatif Indonesia 2022 menggelar total 20 event secara daring dan luring. Total peserta yang mengikuti event IKKI secara daring mencapai 42.618 orang dan pengunjung website KKI sebanyak 36.367. Pameran luring yang digelar selama 4 hari sejak 26 hingga 29 Mei 2022 dihadiri oleh 6.975 orang. Dalam KKI 2022 juga dilaksanakan pertemuan Business Matching Ekspor yang diikuti oleh 109 UMKM binaan Bank Indonesia dan Kementerian Lembaga, 3 agregator ekspor e-commerce, dan 14 potensial buyer dari 8 negara. KKI juga sukses menjadi wadah kesepakatan kerjasama bisnis antara 4 UMKM dengan 3 buyer dari Singapura dan Jepang dengan total nilai komitmen sebesar 1,2 miliar rupiah. Bagaimana harapan dan semangat Bank Indonesia terhadap kebangkitan UMKM Indonesia, pencapaian KKI 2022 untuk mendorong UMKM bangkit? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Yunita Resmisari, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan juga Sri Penny Puspasari, founder dari Netasia. Saya sapa terlebih dahulu dua narasumber saya. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Mbak Glenn. Kompak nih ya. Oke, kita ke Ibu Yunita terlebih dahulu Bu. Bagaimana nih ya Bank Indonesia melihat capaian KKI 2022 dalam peningkatan kualitas UMKM? Ya Mbak Glenis, jadi KKI 2022 dan juga KKI yang sudah dilaksanakan yang ketujuh kalinya ini ya, itu tujuannya kan adalah memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai aktivasi, melalui webinar, maupun pembinaan langsung yang dilakukan oleh 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh penjuru Indonesia. Dan peningkatan kualitas ini juga tercermin dari peningkatan kualitas produk. Dan ini alhamdulillah kita melihat di KKI 2022 terjadi peningkatan dua hal ini, baik kapasitas maupun kualitas, yang sehingga dapat menarik pembelian yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Glenis ya, baik yang di online maupun offline. Jadi yang di online melalui website Karya Kreatif Indonesia mencatat penjualan 19 miliar rupiah, sementara untuk yang offline yang di JCC selama 4 hari mencatat setidaknya 10 miliar rupiah. Dan ini terus meningkat karena berbagai komitmen yang juga dibangun selama pameran tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa KKI ini menjadi saksi dari peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM kita yang siap untuk bangkit setelah pandemi ini. Ada 2 peningkatan kualitas dan juga kapasitas. Saya ingin bertanya juga kepada Ibu Penny sebagai agregator ekspor nih. Apa yang Anda temukan dalam KKI sebagai agregator ekspor? Bagaimana peluang bisnis yang Anda temukan? Iya Mbak Glenis. Jadi keragaman produk ini pertama kali saya datang ke KKI ya. Terima kasih sekali kepada Ibu Sari dan juga tentunya KPW dari Singapura, Ibu Nita dan Ibu Ana dan semua tim. Sangat beruntung ya buat kami. Kami melihat langsung produk-produk tersebut, keragaman produknya Mbak, yang terutama juga kualitasnya sehingga kita bisa melihat sendiri. Dan tentunya cukup besar ke peluangnya ya untuk bisa masuk atau global menjadi global ekspor. Gitu aja, dan tentunya masuk ke berbagai market yang berbeda juga. Jadi memang bisa masuk ke berbagai macam market. Saya tanyakan lagi kembali ke Ibu Yunita nih Bu. Tadi kan disinggung juga bagaimana globalisasi bisa menyentuh ke berbagai macam pasar. Bagaimana capaian sinergi, digitalisasi dan globalisasi dalam KKI 2022 ini? Iya. Jadi memang KKI ini kita ada 3 ya tagline-nya ya, bersama UMKM Bangkit, kemudian UMKM Go Digital dan UMKM Global. Dan ini alhamdulillah kita melihat suatu realisasi yang sangat menarik ya. Sinergi, kita bersinergi dengan setidaknya 13 kementerian dan lembaga.
Di sini karena kami melihat bahwa UMKM ini stakeholder-nya ini adalah kita semua, dan semua kementerian dan lembaga itu sangat antusias dalam rangka pengembangan UMKM ini sesuai dengan tupoksinya. Dan sinergi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kita peningkatan capacity building yang dilakukan secara sinergis. Jadi untuk kementerian ada di sini secara khusus ada 5, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian BUMN, dan juga Kemenko Marves, dan juga Dekranas. Nah, di sini kami melihat ada kerjasama yang sangat apik di antara kita melakukan memfasilitasi peningkatan kapasitas UMKM melalui berbagai training. Sinergi juga ditunjukkan dengan UMKM dari binaan kementerian tersebut dan Dekranas juga ikut hadir di KKI. Tentu saja setelah kami kurasi sehingga kualitasnya sama ya, jadi seragam dengan berbagai produk dan UMKM, tapi kualitasnya semua yang premium. Kemudian capaian digitalisasi, itu ada 2 hal yang kita lihat sangat menarik, bahwa UMKM semua yang hadir di KKI ini transaksi dilakukan secara digital. Jadi tidak ada lagi uang cash yang terlibat di sini. Mungkin hanya untuk uang parkir aja di luar ya. Jadi semua melakukan transaksi digital melalui kris atau melalui transfer atau melalui EDC. Digitalisasi juga terjadi di penjualan secara online melalui website yang tadi sudah kami sampaikan, melibatkan 500 UMKM. Sementara kalau offline 200 UMKM, sementara kalau yang online ini 500 UMKM dan penjualannya luar biasa, 19 miliar rupiah. Ini adalah suatu pencapaian yang menarik ya untuk UMKM kita. Dan yang ketiga adalah untuk yang globalisasi, ini kita lihat sinergi yang ditunjukkan juga dengan para agregator seperti Mbak Penny ini, difasilitasi oleh kantor perwakilan luar negeri kami, dalam hal ini adalah KPW Singapura, dan juga 4 kantor perwakilan yang lain. Jadi ada Tokyo, Beijing, kemudian di London dan New York, semua memfasilitasi untuk para buyer untuk berinteraksi dengan UMKM kita. Kita lakukan fasilitasi melalui online. Kecuali Mbak Penny yang bisa melihat langsung karena dekat ya jaraknya, sementara yang lain melihat online, dan itu pun telah terjadi kesepakatan business matching untuk yang ekspor ini yang melibatkan 109 UMKM dengan buyer dari 8 negara. Dan MOU ini kemudian akan kita tindak lanjuti sehingga terrealisir, dari kesepakatan ini terrealisir terjadi suatu transaksi penjualan. Demikian. Ini seperti yang tadi Bu Yunita bilang, Bu Penny yang paling dekat yang bisa melihat dan merasakan bagaimana gelaran KKI ini. Bagaimana pandangan Anda Bu Penny terhadap kualitas UMKM yang mengikuti kegiatan KKI ini? Hal apa saja yang perlu ditingkatkan ke depannya? Ya, sebenarnya selain saya juga berkunjung untuk melihat dari KKI itu sendiri, memang kami juga datang untuk tanda tangan dengan MOU ya, dengan salah satu UKM dari Purwokerto. Dan itu sebagai komitmen kami juga untuk dalam hal memfollow up dan memberikan project-project atau ide-ide yang berikutnya. Sebenarnya yang saya lihat juga dari situ keragaman material dan bahannya, setelah desain, itu sangat menarik sekali. Walaupun kita tradisional dan semua kita tetap bangga sebagai berbagai budaya daripada Indonesia, tapi mereka bisa mengolahnya itu menjadi suatu produk yang bisa dipakai oleh siapa saja, lebih general, lebih global. Itu yang sangat menarik Mbak Glenis. Sehingga tanpa meninggalkan kekhasan daripada Indonesia Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ya. Tadi sudah disampaikan bahwa sebagai global juga tentunya kapasitas produksi bisa ditingkatkan. Kalau dari kami mungkin sedikit masukannya juga adalah fokus terhadap produk ya. Jadi kita punya produk itu punya role atau tugasnya masing-masing, seperti produk yang bernilai jual tinggi, produk yang bisa cocok untuk mass market, atau produk yang seasonal tipenya Mbak. Jadi itu mungkin memberikan lebih dinamika terhadap suatu UKM itu sendiri ya. Untuk lebih bervariasi dan maju. Lebih mantap begitu dengan produk-produknya dipikirkan kembali. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin tanyakan kepada Bu Yunita, bagaimana sebenarnya rencana ke depannya KKI ini. Namun jangan dijawab dulu Bu, kita akan jeda sejenak dan pastikan Anda juga masih menyaksikan Kompas Bisnis usai jeda.
Saya masih berdialog dengan Ibu Penny dan juga Ibu Yunita terkait juga bagaimana capaian KKI 2022. Saya ingin tanyakan kepada Bu Yunita, ini terkait dengan luar biasa sekali acaranya di 2022, ada kurang lebih 700 UMKM. Apa nih Bu rencana ke depannya ataupun terobosan lain yang akan dilakukan pada tahun depan? Ya, jadi kita melihat tahun ini ada 200 yang offline, yang 500 online. Kedepannya kita akan terus pertahankan dua metode ini, online dan offline. Sementara untuk jenis UMKM-nya kita akan perluas UMKM-nya ini dengan pengolahan, jadi yang mempunyai nilai tambah. Wastra UMKM Nusantara memang luar biasa, tapi akan lebih hebat lagi impact-nya kepada penyerapan tenaga kerja dan juga kepada ekonomi daerah bila ada pengolahannya. Jadi ada nilai tambahnya. Nah, inilah yang akan kami dorong untuk KKI tahun depan, tentu saja dengan tetap mengedepankan unsur digitalisasi dan kita bagaimana kita mencakup pasar global yang lebih luas. Baik, Bu, untuk tahun ini nih dalam KKI 2022, apakah terjadi tanda tangan kerjasama bisnis? Ya, ini tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Bu Penny, ini salah satunya ya Bu Penny. Tapi di luar itu kita juga ada ya penandatanganan kerjasama dari Singapura untuk kopi dari Purwokerto. Kalau Bu Penny tadi juga dari kerajinan dari Purwokerto dan juga selama KKI Bu Penny ini juga ke beberapa UMKM yang lain. Penandatanganan juga dari pembeli kopi dari Jepang dengan kopi dari Jawa Barat dan juga dengan kopi dari Sumbar. Jadi itu yang sudah terjadi penandatanganan kesepakatan pembelian atau pengadaan. Jadi itu sudah konkret. Dan di luar itu juga ada business matching ya, MOU atau Memorandum of Understanding atau suatu kecocokan ya untuk produk dari buyer di luar negeri ya untuk business matching ekspor. Ini yang melibatkan 8 tadi ya, 8 negara buyer dari luar dengan 109 UMKM kita. Ini yang secara konkret sudah kita capai di KKI ini. Iya, Bu Yunita, dengan keberhasilan KKI 2022 ini, adakah yang ingin disampaikan kepada stakeholders ataupun UMKM? Nah, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wapres, Wakil Presiden kita yang telah berkenan membuka KKI dan kemudian memberikan motivasi dan inspirasi kepada UMKM kita. Juga kepada jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia atas bimbingan dan arahannya kepada UMKM Indonesia yang telah menampilkan produk-produk premiumnya di KKI, juga kepada para agregator, para desainer yang telah memberikan nilai tambah, dan tidak kalah pentingnya terima kasih kepada masyarakat Jakarta yang telah berbondong-bondong hadir ke JCC, menikmati berbagai produk UMKM dengan sukacita, membeli produk UMKM dan menikmati kuliner Nusantara. Semakin yakin kita bahwa ini adalah momentum kebangkitan UMKM untuk Indonesia yang lebih maju. Wow, luar biasa sekali, Bu. Nah, ini saya juga ingin tanya ke Bu Penny, usai dari KKI ini bagaimana tindak lanjutnya? Apakah kemudian akan berlanjut menjadi kerjasama yang cukup besar dan menguntungkan? Ya Mbak, alhamdulillah banyak sekali ya PR yang harus kita kerjakan. Tentunya banyak dari action point yang kita bicarakan langsung dengan para UKM-nya dan juga proposal-proposal atau ide-ide baru yang untuk kita akan sampaikan, bicarakan dengan customer atau kita punya rekanan di sini. Sebenarnya keterlibatan kami dengan BI itu alhamdulillah sudah setahun. Yang kami dimulai dengan mengkurasi. Kami pun juga setelah sangat bagusnya pasti KKI karena udah melalui beberapa tahap kurasi ya Bu Sari ya. Jadi dari kurasi itu pun masuk ke kami kurasi kembali mana yang bisa kami bantu untuk banyak bertemu dengan bisa kami bawa ke Singapura ya. Nah, dari situ kemarin di KKI pun kita akhirnya follow up dari pre-event sebelumnya, sebulan sebelum KKI ini kemarin, kita melakukan one on one ya juga dengan 6 UKM. Dan dari situ tentunya di KKI sendiri, di JCC, saya sempat ngobrol dengan 11 UKM langsung di booth-nya masing-masing yang menurut saya sangat bagus ya produknya. Namun tadi kalau ditanya besar kecilnya itu Mbak, relatif ya. Sebenarnya tujuan utama atau ultimate goal dari Netasia itu adalah mempertemukan kami sebagai distributor Mbak. Jadi dari produk-produk yang baik itu kami insya Allah kami follow up dan kami sebagai supplier ke department store dan beberapa butik di Singapura. Dari situ kami
mempertemukan sebenarnya ya. Kalau misalnya produknya bagus sekali, kinerja kerjanya baik, akhirnya mereka ketemu sendiri dengan lokal partnernya dan bahkan sampai membentuk perusahaan di Singapura. Itu alhamdulillah menjadi study kami yang cukup sukses oleh salah satu vendor kami setelah 4 tahun bersama Netasia, dan kita sebutnya sudah lulus cum laude gitu ya. Nah, insya Allah dengan UKM binaan BI Jateng ini pun juga akan terjadi, insya Allah target kami sih tahun depan. Namun itu semua kami kembalikan kepada UKM itu masing-masing, bagaimana mereka semangat dengan produknya, mempertahankan kualitas dan kinerja produknya yang berkualitas untuk bekerja sama dengan global partner. Itu aja. Kalau untuk dari Bank Indonesia sendiri bagaimana nih Bu tindak lanjut temu bisnis yang terjadi? Apakah kemudian BI memantau dan mendampingi UMKM binaannya? Ya, tentu saja kita akan terus memantau, kemudian untuk merealisasikan berbagai komitmen yang sudah dibangun, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terus menjaga kualitas dan kapasitasnya sehingga dapat terus terjalin kerjasama. Dan tidak lupa dalam hal ini kami sangat menghargai sinergi yang sudah kami bangun bersama para kementerian dan lembaga, dan insya Allah dengan sinergi ini kita juga bersama-sama meningkatkan dua hal tadi ya, kapasitas dan kualitas UMKM. Sinergi ini tidak lain adalah kita untuk saling mengisi berbagai kewenangan sesuai kewenangan dari kementerian lembaga dan juga ekspertisnya. Dan seperti ada disampaikan Bu Penny bahwa ini kita adalah suatu pintu gerbang ya Bu Penny ya, bisa dibilang pintu gerbang untuk mengantarkan UMKM. Dan bagaimana kita mengantarkannya, inilah yang kita ajukan bersama-sama untuk bersinergi dengan kementerian dan lembaga, sehingga UMKM nanti akan sanggup berdiri sendiri dan kemudian bertemu dengan partnernya, baik di lokal maupun di luar. Itu harapan kami. Jadi kita sama-sama meningkatkan kapasitas kualitas dan terus memonitor agar UMKM kita dapat terus berpartner dengan berbagai mitra di dalam dan luar negeri. Ya, baik. Bagaimana nih untuk Bu Penny untuk mengajak agregator untuk bisa ikut di KKI tahun depan? Oh iya Mbak, semangat sekali kalau udah begini seperti proven ya. Jadi kita sendiri pun juga tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Pasti saya akan mengajak beberapa rekanan, baik itu customer ataupun mau pemilik toko ataupun siapapun dia yang menjadi menghargai atau memberi apresiasi tersendiri terhadap produk-produk. Dan KKI itu jelas bagus sekali, produknya tidak dikhawatirkan. Hasil dari kurasi BI yang sangat ketat dan bagus. Tentunya pasti insya Allah tahun depan lebih menarik untuk membangun bisnis jangka panjang. Karena ini program akselerasi yang kami sampaikan. Jadi mau masuk gigi berapa tergantung dari UKM itu sendiri, bagaimana dia speed up the process, yang tadi Bu Sari sudah memberikan segala macam programnya. Dari kami membantu menjalankannya, yang penting mempunyai usaha yang berkelanjutan. Oke, kalau dari Bu Yunita nih Bu, closing statement-nya bagaimana terkait dengan KKI ini, terutama juga untuk UMKM, apalagi kita masih dalam fokus pemulihan ekonomi nih Bu. Ya, jadi UMKM ini sebagai salah satu pelaku ekonomi terbesar di negara kita mempunyai suatu potensi yang sangat besar untuk terus meningkatkan kontribusinya pada perekonomian. Dan untuk itu kami siap mendukung, bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan dari UMKM ini. Namun kita tidak boleh lupa bahwa dari UMKM itu sendiri juga harus ada keinginan untuk terus maju, berinovasi, dan kemudian tidak lelah untuk belajar dan beradaptasi dengan berbagai perkembangan baru dari dunia. Tren baru dunia. Jadi jangan berhenti di satu titik merasa puas, tapi teruslah berinovasi, berkarya, menghasilkan produk-produk berkualitas. Dan insya Allah dengan demikian maka UMKM akan terus naik kelas dan terus akan meningkatkan kontribusinya. Bukan hanya untuk pribadi, untuk individu dari UMKM itu, tapi juga kepada lingkungannya dan kepada negara kita. Jadi UMKM maju. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yunita dan juga Bu Penny atas dialognya terkait dengan capaian KKI untuk kebangkitan UMKM. Sehat selalu ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Mbak Glenis. Terima kasih Mbak Glenis. Makasih.